Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin khatamin nabiyina wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pagi udah berjamaah subuh ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita anugerah sehingga kita bisa menghadiri sholat berjamaah subuh ya. Tema pagi kali ini akan kita bahas tentang nikmat ya. Ada nikmat ya. Ada nikmat. Hati-hati ya, beda arti nikmat. Kayak nikmat pakai kop. Alhamdulillah nikmat artinya siksaan kalau pakai kop. Kalau pakai ain, nikmat adalah kesenangan, kebahagiaan, ya, kenyamanan. Hati-hati, makanya salah makhraj, salah arti, ya. Nikmat, siksaan, ya. Kesusahan bisa diartikan siksaan. Itu kan siksaan itu banyak ya. Susah, gelisah, siksaan. Ya kan, bingung, siksaan ya. Ya Allah anugerahkan kepada kami nikmat, diberi Allah susah seumur umur terasa. Tapi nikmat belajar mahraj ya, makharijul huruf makanya belajar ya. Siapa aja ya belajar, jangan malu. Biar sudah tua kita ya, biar umur sudah di atas 40 belajar ya. Belajar makhraj kha, ha, za, bukan za ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, za, zu enggak ada hamas ya di dalam za itu. A'udzu beda ya, harus tahu ya. Gitu kan, dalam qiraahnya setidaknya lah satu riwayat aja, riwayat Asim Al-Ahfas ya. Enggak usah tahu, enggak, kalau syukur-syukur sih tahu Imam Waros, Imam Nafi, Imam Qalun, Kumbul ya, Imam Ibnu Katsir ya, riwayat lain-lainnya Ibnu Hamzah, Khalad, Nafi ya. Pembacanya beda-beda itu kan. Kalau kita baca surat Al-Fatihah, imam kita imam hafaz kan, riwayat hafaz, biasa aja bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu bacaan kita. Tapi kalau bapak-bapak mendengar ada orang yang membaca seperti ini ya, seperti riwayat Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada orang yang mengucapkan Maliki yaumiddin, ada yang dipendekin ya. Imam Waras juga pendek maknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihum ya. Kalau Imam Hamzah, Imam Khalad ya, Hamzah dan Khalad ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan aneh ya.
itu saya jelaskan supaya tidak heran, supaya jangan sampai pas kita berjamaah ya pergi ke Amerika apa ke luar negeri, ke Timur Tengah, ada orang yang baca Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sesat imam di sini ya. Justru karena keawaman kita ya. Gitu kan. Nah, itulah diantaranya belajar mahraj supaya tidak salah arti ya, gitu kan. Antara afini wa afini, kalau kita membaca wa afini artinya hancurkanlah ya, aku. Tapi kalau afini sehatkanlah ya, dohir batin ya. Kalau afini lebih luas artinya ya, afini daripada sehat. Kalau sehat cuman badan saja, kalau afini sehat badan, batin, harta sehat gitu kan, mata sehat gitu kan, anak sehat, harus sehat semua ya. Beda, pokoknya luas adanya ya. Ada imam macam dia makmum. Kalau kita sudah tahu ilmu tajwid, ada imam seperti itu nggak benar bacanya, mufaraqah, masing-masing keluar dari dari imam ya. Kita keluar imam aja kan, imam. Mufaraqah maksudnya di situ aja dulu, tapi niat dalam hati bahwa kita tidak bermakmum sama imam tersebut ya, jangan dipaksakan gitu kan. Wala qudwatal qori ilal ami kan, jangan bermakmum, tidak sah bermakmum seorang ahli qori, artinya bisa baca, ahli bacaan gitu ya, tahu tajwid, hukumnya tahu ya. Itu tidak sah ya. Maka mufaraqah caranya ya, keluar dari imam tersebut ya. Itu makanya harus benar-benar bacanya kan. Nah, itu kita bahas nikmat kan, ada nikmat ada nikmat. Itu perlunya belajar mahraj supaya bisa membedakan mana arti yang sebenarnya. Salah mahraj salah arti ya, beda ya. Kayak baca asyhadu alla ilaha illallah, kayak asyhadu alla. Makanya di ketika tahiyat asyhadu ada sifat tafasinya, bukan asyhadu alla ilaha illallah, artinya harimau macan. Kalau asadun macan ya, macan tiada Tuhan selain Allah kan salah, tapi asyhadu aku bersaksi, asyha gitu ya. Jadi ada nikmat ada nikmat ya, kembali ke laptop ya. Ada nikmat ada nikmat adalah ya, secara bahasa adalah sesuatu yang merasa nyaman, merasa enak, nikmat ya, gitu kan. Ada angin pagi-pagi ya, pagi siang-siang pulang begawe ya, aduh seger ge kata orang Bangka, seger kan nikmat kata orang Bangka tuh seger. Kalau bahasa Indonesia seger tuh kalau minum es tengah hari ya, siang hari minum es dawet misalnya kan, atau es put-put kata orang sini. Nah itu seger. Kalau di sini seger tuh nikmat adanya kan, seger ge ada angin seperti ini ya, itu nikmat. Kadar-kadar yang merasa senang gitu, kadar merasa bahagia ya, nyaman. Tapi kalau secara istilah adalah suatu anugerah atau pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan di ketika sehat ya, yang dirasakan ketika sehat, yang patut dan wajib disyukuri. Gitu kan? Rasa nikmat itu adalah sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang di dunia ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala, apapun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang dirasakan di ketika kita sehat ya. Ini kita tidak membahas kelas arifin ya, kelas tingkatan tinggi imannya gitu kan, itu kelas arifin beda lagi ya. Kita kelas kita lah bahwa merasa enak sehat gitu kan, di ketika sehat kan dirasakannya, benar nggak? Minum es siang hari seger, nyaman, enak gitu kan.
Di ketika sehat, coba di ketika sakit gigi, ya. Seger ge minum es, ada nggak? Nggak ada. Itu makanya nikmat itu diberikan di ketika di ketika sehat kan. Maksudnya di waktu sehat, ya. Dirasakan di waktu sehat, ya. Itu nikmat, ya. Nikmat banyak nikmat. Nanti kita bahas sedikit-sedikit, ya. Nikmat yang diberikan cuman 3 di dunia itu, ya. Sudah tahu belum 3, ya? Nikmat dunia salah satun partu tabar kata para ulama, ya. Aklun nikmat dunia salah satun partu tabar, aklun wa naumun wa idkhalu zakar. Satu, nikmat dunia itu, ya, adalah aklun, nikmat makan, ya. 2, naum, nikmat tidur. 3, idholu dakar, memasukkan parang kepada rompengnya. Tahu kan? Memasukkan kawin lah. Kawin itu nikmat juga, ya. Nah, bagi yang belum kawin, kawin lah kalau anak nikmat, ya. Tidak usah mikir-mikir abi ngitung kasau, ya. Tiap malam ngitung kasau, siang jadi ingatan, malam jadi impian, ya. Kawin, ya, kalau yang belum. Kalau ada duit, gitu kan, ya. Rukun kawin itu ada 5, tambah sama saya 6 sekarang ini, gitu kan. Ada mempelai istri, mempelai putri, ada 2, ada saksi, ada wali, apalagi ada segat kan, itu 5 kan. Kalau menurut saya 6 sekarang ini. Musonif baru, apa yang keenamnya? Duit. Ya enggak, benar enggak duit? Nah, kawin, mau kawin kita nggak ada duit, dek lalu sekarang, ya. Karena harus ke Petaling. Emangnya motor apa mobil pakai air? Tetap pakai duit, ya. Jadi yang jangan diikuti, tapi karangan musonif baru, gitu kan. Yang keenam duit, gitu ya. Itu nikmatnya 1, nikmat makan, nikmat tidur, nikmat kawin, jima lah maksudnya. Nikmat jima cuma 3, ya. Padahal nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini 1, yang dibagikan ke seluruh makhluknya, ya. Yang merasakan nikmat bukan hanya manusia, binatang pun merasa nikmat. Makanya jangan heran kucing, ya, kucing, anjing sama kan, jima berarti merasa nikmat, makan gitu kan, sama. Cuman 1, nanti di akhirat sama Allah diberikan 99 nikmat itu. Nikmat yang kita rasakan ini 1 diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirasakan oleh semua makhluk di alam raya ini. Nanti itu 99 diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu, ya. Makanya kalau masalah di surga tuh mala ainun ro'at, ya, wala udunun sami'at, wala khatri qalbin basarat, ya. Nikmat di surga itu tidak akan bisa dilihat oleh mata, ya. Mala ainun ro'at, dan tidak ada dan tidak akan dirasakan oleh telinga, ya. Dan tidak akan bisa dalam wala qalbin, ya. Tidak ada perasaan-perasaan yang seperti di sini. Nyamannya, enaknya semangka di dunia ke semangka di surga, beda lah, ya. Gitu kan, tidak akan ada perasaannya, beda, ya. Gitu kan. Itu nikmat makan, ya. Nikmat tidur. Bapak tidur nikmat nggak? Nikmat, ya. Nikmat jima bisa dibahas, ada orang yang belum kawin, gitu kan. Yang patut disyukuri, wajib disyukuri, ya. Wajib disyukuri, ya. Kenapa wajib disyukuri? Ya, karena adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya layak sesuai di surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang mengurus, yang mengelola, yang memimpin, yang menjaga,
yang mengatur seluruh alam ini. Wajar kan? Karena kenikmatan itu pemberian Allah, bismillahirrahmanirrahim, kasih sayang Allah, maka keduanya alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersyukur itu secara bahasa adalah mengucapkan segala puji bagi Allah. Tapi kalau secara istilah, ya, tasarruful abdi asra menasarufkan kenikmatan itu dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Oke, kita bahas, enggak usah yang jauh-jauh, enggak usah. Ya, yang ada di diri kita aja. Yuk kita tapakur, siapa tahu kita sedikit-sedikit agak sadar ya bahwa kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berbagai, ya, kenikmatan yang tak terhingga, ya. Makanya ada istilah dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatullah tuswa. Kalau kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan, tak terhitung, tak terhingga banyaknya. Ya, kita yang ada di badan kita, ya, kita diberi mata, ya, dengan penglihatannya nikmat mata, ya, bisa melihat, bisa membedakan mana anak kita, mana anak orang. Sinyalnya hebat gitu, sensornya hebat. Mana istri orang, mana istri kita, beda kan? Coba kalau misalnya mata kita sama terus, istri orang, istri kita, anak orang, anak kita, hancur dunia persilatan. Ya enggak? Nih, lihat ayam orang, ayam kita, habis ayam tetangga. Ya. Kebun sawit orang, kebun sawit kita, penglihatan kita, ya. Tapi Allah sudah mengatur dengan Rabbil alaminya, ya, mengelola, ya, memanage, ya, gitu kan? Jadi tahu dengan nikmat mata selain bisa melihat, bisa juga membedakan mana kambing, mana manusia, ya kan? Mana ini warna merah, mana biru, ya, mana ini membahayakan, mana ini menyenangkan, ya, mana ini air panas, mana ini air dingin. Sudah membedakan, sudah bisa membedakan dengan mata tersebut, ya. Ini nikmat mata kita hitung, belajar kita menghitung, ihtisabun nafsi, ya. Hitung nikmat Allah supaya kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang diberi mata tidak diberi penglihatannya. Ada enggak? Apa namanya? Orang buta, ya, matanya diberi sama Allah Subhanahu wa taala, tapi, ya, penglihatannya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kan? Kita diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bisa melihat, ya. Wajib bersyukur dengan mata ini, ya. Bersyukur jalan kaki kita untuk ke masjid berjamaah, bersyukur, ya. Nabi aja, orang buta aja disuruh sama Nabi berjamaah ke masjid, apalagi orang seperti kita bisa melihat, ya. Sama tertaklid orang buta juga, ya. Sehingga kata Nabi, ya, tadinya kan dalam hadis di Riyadhus Shalihin kemarin itu kan tadinya minta rukhsah keringanan, tapi pas dia berpaling berangkat dari rumah Nabi, apakah engkau bisa mendengar adzan, mendengar salam? Oleh karena itu berjamaahlah, gitu kan, saking wajibnya berjamaah, ya, dalam hadis tersebut. Itulah nikmat mata dan hebatnya bisa membedakan, gitu ya, warna kuning, warna merah, tak berapa macam warna, gitu kan. Itu nikmat mata, ya. Dan di mata itu tidak pernah Bapak beli oli. Ada nggak ada orang kemana, Jang? Mau ke rumah bengkel ganti oli mata? Nggak ada. Berjalan sendiri atau dengan mata ini ada hidroliknya, ya, ganti oli hidrolik, ya. Angin hidrolik di sini kan, di mata bergerak itu kan pakai hidrolik kalau PC itu, ya kan, ada hidrolik di sini, tabung hidroliknya kan,
Kita bisa bergerak, mana hidroliknya? Biasa-biasa aja, nggak pernah ganti oli, ya kan, nggak pernah pakai gemuk, stempet ya, gemuk kalau bahasa orang sini, gemuk itu stempet, ya. Nggak pernah ya. Bersyukur dengan mata ini, dan mengedipnya juga ada aturannya. Ada nggak di pinggir mata nih pakai volume misalnya, karena atau digital supaya kedipannya nggak terlalu cepat, perkecil gitu kan, seperti mixer gitu kan. Kalau nak kedipan lebih cepat, putar ke atas gitu, nak kipas nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu kan. Pernah nggak? Enggak, santai aja ngedip. Ya. Ketika ada nundu masuk baru ngedipan dressman, ya kan? Cepat men kedipannya, ya. Gitu kan. Dan mata ini bisa bicara, benar nggak? Itu kan bisa bicara dengan mata, makanya ada bahasa isyarat dengan mata. Coba kita sedang ngobrol kan, misalnya kita ngobrol, ada tamu, ada bini kita kan, mau nembrung ya, kita kan dengan mata. Nah, artinya kan bisa ikut campur. Itu mata ngerti, mata yang lain juga. Yang mata sama mata mengerti, oh ada apa, what happened, apa yang terjadi gitu kan. Itu mata tuh bicara ya. Ini baru ngejelas mata deh, udah 1 bulan ngebahasnya. Baru nikmat mata ya enggak. Mulai tidak pernah pakai oli ya, atau merasa panas dengan kedipan terus pakai radiator ya. Ganti radiator 6 bulan sekali misalnya, nggak ada. Ganti oli sebulan sekali, tergantung berat bawaannya misalnya. Kalau di motor gitu kan, nggak pernah. Bengkel mata, sedia oli mata, radiator mata ya, ganti tabung hidrolik mata ya. Itu baru mata gitu kan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan ya. Kalau berikan 1 mata aja tidak akan terhitung nikmatnya. Dan juga ada orang yang diberi penglihatan tapi tidak semua bisa melihat. Ada nggak? Ada, buta warna ya kan. Itu hebatnya Al-Badi, Allah itu maha indah ya, maha indah ya. Diberi mata ya, ada kelopaknya ya, ada bulunya lagi penghalang ya. Penyaring, kalau ada apa-apa disaring ya. Kalau ada keringat disaring dengan bulu alis ya. Bulu alis penyaring pertama, kedua ada bulu mata ya. Gitu kan. Dan refleks, kalau ada nunu nak kena mata langsung ngedip kan. Siapa yang menyuruh ngedip tersebut ya? Coba bisa kita bercanda aja sama kawan-kawan, mata sedang kira-kira langsung ngedip kan kita ya. Itu refleks. Siapa yang menggerakkan itu? Apakah ada di sini sejenis kupling gitu kan, sejenis gigi misal, asal ada lalat nih, kita oper giginya, atau kita oper gini kan, apa namanya, persenelang gitu kan, gigi apa di sini pegangannya nggak ada, gigi tongkatnya nggak ada ya. Atau pakai seteter dulu supaya mulai bergerak mata pagi-pagi. Ngapain kamu bawa kunci nganget ini supaya mata kita bisa berkedip? Ada nggak ada ya. Alat berat minimal ngisi angin itu 15 menit hidup dulu kan sebelum bergerak ya. Isi full angin dulu baru bisa bergerak ya. Kalau sistem hidrolik ya, semua alat-alat berat ya, kayak mobil Volvo gitu kan, Kenwood, mobil-mobil besar berat ya, beko ya, pasti diangetin dulu sekitar 15 menit kalau nggak salah ya. Itu ngisi angin dulu setidaknya ya. Kalau nggak diisi nggak bergerak. Kalau kita dek payah praktis ya, praktis Allah memberikan mata ya. Makanya oleh karena itu bersyukurlah dengan mata ini. Jangan dilihatkan kepada sesuatu yang bukan yang harus dilihat, yang semestinya dilihat. Ini baru nikmat mata ya. Gitu kan.
Mata gitu kan bisa melihat, ada yang diberi mata tapi tidak diberi penglihatannya ya. Dengan mata ini bisa menyensor gitu kan, bisa membedakan gitu kan, dan fleksibel lagi gitu kan, bisa bolak-balik kiri kanan, oke ya. Coba PC, nah ke kiri oper ke sini, ada nggak? Atau kalau mobil pakai setir nah ke kiri, ribet, ada spion ya kan, di ketika belok kupling injak lu, jangan gigi ditambah, jangan digas, kendorin dulu kalau belokan, masa nak digas terus sampai belok. Nyungsap kan, ribet kita ya kalau buatan manusia itu ya, harus pakai spion ya. Tengok ada deh di pinggir ada apa kan, lihat spion kiri, lihat spion kiri ya kalau sedang belok kanan. Ribet, mana harus hidup lampu sen, bener gak kalau nak belok ya. Kalau mata nggak ada, hidup lampu sendal nak ke kiri nih, ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada spion, pasang spion belah sini supaya belok ke kiri, nggak ada. Itulah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, gitu ya. Makanya jagalah mata kita, ya, jangan dirusak, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru nikmat mata. Gitu kan, ada terus di dalam apa namanya bulak beloknya lubang mata ini gitu ya, ada juga yang ngebeloknya nggak sama, ada kan, juling namanya kan, tapi kebanyakan sih belok kiri kan, ke kiri ke kanan, ke kanan ke kanan. Ada yang sebelah kiri ke kiri, yang sebelah kanan ke kanan misalnya kan, ada yang kayak gitu, juling namanya kan, tapi tidak semua, ada aja gitu kan. Itu baru nikmat mata. Nikmat lidah, satu lidah, nikmat Allah memberikan lidah dengan rasa nikmat, dengan rasanya. Ada orang diberi Allah lidah tapi tidak diberi rasanya, ada ya? Minum air gula sama, minum air putih sama, minum air kopi sama, rasanya sama, ada yang kayak gitu ya. Artinya mati rasa, tidak punya rasa lagi. Lidah ini bisa membedakan berbagai macam rasa, entah berapa ribu ya, bisa menyensor mana bahaya mana enggak. Ini baru lidah, tadi mata, lidah ya. Kita bahas lebih cepat lagi kan, gitu kan. Udah 27 menit ya, 2 menit lagi, nggak cukup ngebahas mata, baru diringkas-ringkasnya. Lidah gitu ya, berbagai macam rasa, bisa membedakan, oh ini rasa apa, rasa duren ya, oh ini rasa tapai, ini rasa nasi burungkus ini nasi anget, itu sudah bisa membedakan ya. Gitu kan, bisa membedakan sekecil apapun ya, dan bisa menyensor, oh ini air hangat nih, air panas, bahaya kalau diminum, dah lalu minumnya ya kan. Dan juga lidah tidak berbahaya walaupun kita makanan yang keras-keras gitu ya. Kadang makan ikan selangat tuh kan banyak tulangnya, tapi nggak ada yang ke ini lidah, nggak, hebat kan, padahal lemah ya kan. Ikan selangat tuh yang banyak durinya dimakan aja, ada nggak sudah makan ikan selangat berdarah lidahnya semuanya gara-gara dibantai tulang tadi? Nggak ada ya kan. Itulah hebatnya ya. Dan lidah bergerak lagi ya, dengan lidah bisa ngomong ya. Maka jagalah lidah ini ya. Jangan asal ya misah dek karuan orang, bongkar aib orang, bongkar rahasia orang, ngasut orang ya. Hati-hati, karena ini lidah ini ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak akan bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari lidah ini ya. Lidah itu lemah, selain lemah tapi bisa merasakan berbagai macam rasa ya, gitu kan. Dan lidah ini bisa kita ngomong ya. Kalau nggak ada lidah bisa ngomong nggak? Nggak akan ada, gimana ngomong ya.
Dan lidah ini elastis ya. Elastis, bisa bergerak sama kayak tadi kayak mata ya, bergerak sendiri gitu ya. Gitu kan. Nikmat mata, nikmat hidung. Hidung bisa mencium ya. Ini bau tai, ini bau duren ya. Dan Allah menciptakan hidung mancungnya ke bawah, lubangnya di bawah terhalangi ya. Tidak sia-sia. Coba kalau hidung kita ngadapnya ke atas lubangnya, ya kan? Musim hujan sikitnya pakai payung, takut apa? Ngerebek ya. Hidung lubangnya ke atas ngadapnya, ya kan? Tapi Allah sengaja ya, didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Rabbana yatanu ma khalaqta hadza batila. Engkau menciptakan tidak sia-sia, gitu kan? Ini hidung bisa mencium ya, bisa membedakan ciumannya ya. Oh, ini bau rebus ayam ya, dengan hidung tersebut. Sehingga Allah menjaganya dengan lubangnya ditutup ke bawah gitu kan. Kalau ke atas lubangnya kan gimana kalau musim hujan? Iya, tapi kalau ada payung, kalau nggak ada payung, asal musim hujan, gaya bukan kata orang Bangka ya. Susah, payah, hidung ya. Susah mandi. Telinga elastis. Coba Allah ngedesainnya dengan keras ya. Tiap hari hancur bantal ya. Hancur spray ya. Tengok bininya, wah kantet sobek katanya, pasti lakiku tidur sebelah kiri ya kan, karena misalnya telinganya keras gitu kan, ya kan, tapi elastis gitu kan. Lidah ini di telinga ini bisa mendengar, oh ini suara anak saya, oh ini suara istri saya. Dalam suara bisa menyensor, oh ini manja, oh anak kita ini sedang marah, bini ini suka ngerunyam, ngeroceh, ya kan? Oh ini sedang minta duit nih, ada maunya, gitu kan? Dari telinga ini, sungguh al-badi maha indah, tidak ada nikmat, tidak ada nikmat semuanya ini tidak terhingga. Waktu hanya habis ya. Jadi ini ngebahas baru di badan kita nikmat, belum di luar. Angin, matahari, nikmat Allah kan, oksigen, penjagaan Allah dari hal-hal bahaya, dari alat-alat yang di atas langit ini kan, barang-barang batu-batu yang mengapung, belum di laut siapa yang menjaga laut, itu nikmat. Ini baru di badan aja nggak cukup, waktunya ini disingkat juga ya. Jadi kesimpulannya adalah nikmat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala ya, yang dirasakan di ketika sehat ya, yang wajib disyukuri oleh hambanya. Itu nikmat. Nikmat itu tiada terhitung. Kalaupun dihitung tidak akan terhitung sama sekali. Mungkin sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semakin menjadi hamba-hamba pandai bersyukur, hamba-hamba pandai bersabar, ya, sehingga kita pandai melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tutup dengan kalimat majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.